Baik, setelah tadi kita sudah membahas definisi, kemudian juga etiologi serta faktor resiko, kemudian patofisiologi dan tanda serta gejala dari pasien-pasien yang menderita diabetes mellitus. Berikut juga parameter apa yang menjadi parameter untuk evaluasi pengobatan maupun keefektifan dari pengobatan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang penata laksanaan atau manajemen untuk penyakit diabetes mellitus ya, nanti terkait dengan terapi non farmakologi dan juga terapi farmakologinya. Nah, untuk diabetes mellitus kita akan gunakan guideline yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau Perkeni, yaitu Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus tipe 2 dewasa di Indonesia, ini yang punya tahun 2019 ya. Serta bisa juga nanti kalian merujuk ke American Diabetes Association. Yang terbarunya itu ada suplemen di tahun 2020, itu yang paling baru. Ini yang saya tampilkan adalah algoritma atau penata laksanaannya di tahun 2017 dikeluarkan. Yang menjadi goals atau target dalam penata laksanaan diabetes mellitus itu pertama adalah mengurangi kalau belum terjadi mengurangi, kemudian juga kalau sudah terjadi mengontrol dan juga ya memanage ya komplikasi-komplikasi baik itu mikrovaskular, makrovaskular maupun komplikasi neuropati yang terjadi akibat diabetes mellitus. Kemudian menjaga fungsi dari sel beta, jangan sampai misalnya sel betanya sudah rusak 50%, yang 50% itu dijaga jangan sampai menjadi rusak juga dan kemudian akan memperparah keadaan hiperglikemia serta juga sekresi insulin yang rendah. Ya, kemudian targetnya juga untuk mencegah komplikasi akibat level gula darah yang tinggi, sehingga salah satu nanti yang perlu dijaga adalah target glukosa darahnya itu tercapai, karena dengan keadaan hiperglikemik seperti yang sudah kita bahas banyak sekali komplikasi ataupun efek-efek lain yang dapat timbul ya akibat tingginya kadar glukosa darah. Kemudian apabila nanti pasien sudah mendapatkan terapi baik itu dengan non farmakologi maupun farmakologi, kita perlu jaga dan awasi pasiennya supaya tidak mengalami episode hipoglikemik ya, baik itu akibat obat-obatnya maupun karena perburukan keadaan penyakitnya. Kemudian secara keseluruhan yang menjadi target jangka panjang adalah supaya kualitas hidup dari pasiennya itu ya secara keseluruhan bertambah baik. Pasien walaupun dengan diabetes tapi masih bisa beraktivitas seperti biasa, kemudian juga tidak mengalami komplikasi-komplikasi akibat diabetes mellitusnya. Oke, target-target yang tadi itu sangat mungkin untuk dicapai, terutama apabila diterapkan hal-hal yang seperti kalian lihat di dalam slide ini, misalnya dengan melakukan perubahan gaya hidup, ya, karena kita sudah bahas bahwa diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang terjadi memang karena ada kesalahan nih dari cara makan kah, atau cara berolahraga atau aktivitas sehari-hari yang kurang, gitu ya, sehingga meningkatkan berat badan dan akhirnya dapat menginduksi terjadinya diabetes mellitus, gitu ya. Sehingga salah satu cara untuk bisa mencapai target-target yang sudah kita bicarakan tadi itu memang wajib ya untuk modifikasi gaya hidup, baik itu mengatur makanan dan juga aktivitas yang dibarengi dengan perubahan makanan yang menjadi lebih baik. Kemudian selain dari itu juga bagi pasien-pasien yang sudah menderita ataupun terdiagnosis dengan diabetes mellitus itu perlu dilakukan evaluasi atau monitoring dari glukosa darahnya secara teratur ya untuk dapat memonitor apakah target terapi yang diinginkan itu dapat tercapai. Kemudian selain glukosa darah yang perlu dimonitor lainnya adalah tekanan darah dan juga level dari lipidnya ya. Tadi sebelumnya kita sudah bahas bahwa komponen glukosa darah, kemudian tekanan darah dan juga lipid itu termasuk hal yang akan memperparah keadaan metabolic syndrome ya. Jadi itu kita sudah pelajari sebelumnya, ada target-target yang harus dicapai untuk glukosa darah, tekanan darah dan juga level lipid bagi pasien-pasien yang sudah dengan diabetes mellitus atau untuk mencegah supaya tidak terjadi diabetes mellitus. Kemudian bagi pasien yang sudah didiagnosa dengan diabetes mellitus,
targetnya juga adalah atau pendekatan supaya tidak terjadi komplikasi yang tambah parah adalah untuk melakukan check up rutin untuk memonitoring resiko adanya penyakit-penyakit yang sudah diprediksikan ya menjadi penyakit komplikasi dari diabetes mellitus. Misalnya pemeriksaan fungsi mata, fungsi ginjal secara teratur ya untuk mencegah nanti munculnya komplikasi itu sudah terjadi dan sudah terlambat dan tidak bisa diatasi lagi sehingga diperlukan pemeriksaan yang rutin sebelum akhirnya komplikasi itu menetap dan tidak bisa disembuhkan lagi misalnya. Kemudian yang paling penting juga adalah penggunaan obat, bukan hanya penggunaan obat yang perlu ditekankan pada pasien yang dengan diabetes mellitus, tapi bagaimana dapat menggunakan obatnya itu secara tepat ya, baik itu nanti waktu penggunaannya ataupun kalau pasien sudah diterapi dengan insulin, maka insulinnya juga harus paham pasien bagaimana cara supaya mendapatkan efek terapi yang paling baik ya dengan insulin yang digunakan. Nah, untuk target dari pengobatan diabetes mellitus, kita sudah bahas bahwa parameter yang akan diukur atau yang akan dievaluasi meliputi HbA1c, kemudian kadar glukosa darah puasa dan juga kadar glukosa darah postprandial. Ya, ini berdasarkan rekomendasi dari American Diabetes Association menetapkan bahwa HbA1c-nya bagi pasien ataupun orang-orang yang menderita diabetes mellitus dan sudah diterapi. Dan ini catatan lagi, ini adalah mereka yang tidak hamil serta dewasa ya. Jadi nanti target untuk lansia misalnya akan berbeda lagi. Nah, untuk HbA1c-nya targetnya itu adalah di bawah 7%, kemudian glukosa darah puasa itu sekitar 80 sampai 130 mg per desiliter. Kemudian untuk glukosa darah postprandial atau setelah makan 2 jam sampai 3 jam itu di bawah 180 mg per desiliter. Nah, nanti yang akan menetapkan target ini adalah dokter ya. Jadi kita bekerja sama dengan dokter untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Karena apa? Karena target ini juga sebenarnya tidak harus strict sekali ya, tidak jadi sangat perlu diketahui juga keadaan pasien, misalnya mungkin pasien juga tadi misal lansia akan berbeda, kemudian ada atau tidaknya penyakit penyerta pada pasien, misalnya pasien disertai dengan penyakit gagal jantung ataupun stroke ya, bisa jadi targetnya itu akan berbeda karena memang ada keparahan dari penyakit lain yang mengakibatkan target dari HbA1c-nya kah atau glukosa darahnya kah susah untuk dicapai. Sehingga dokter biasanya akan menentukan targetnya itu berdasarkan pemeriksaan ataupun assessment dari pasien secara keseluruhan ya, terkait dengan tadi faktor resiko ataupun penyakit penyerta pada pasien ataupun resiko dari hipoglikemi pada pasiennya ya. Nah, itu sangat tergantung pada individualistis untuk menetapkan target ini. Nah, pada pasien dengan diabetes mellitus, selain kita mengusahakan target glukosa darahnya itu berada di dalam rentang sesuai dengan target terapi dari masing-masing pasien, yang juga diinginkan adalah tidak terjadinya keadaan hipoglikemik pada pasien, ya karena akan memperburuk keadaan diabetes mellitusnya juga apabila muncul keadaan hipoglikemik. Jadi jangan sampai pasien yang diterapi dengan obat-obat diabetes mellitus, pakai insulin kah atau obat antidiabetes oral ya, level glukosa darahnya itu berada di bawah 70 mg per desiliter. Nah, karena diabetes mellitus itu merupakan penyakit yang jarang sekali hadirnya diabetes mellitus itu hanya berdiri sendiri gitu ya, pasti ada penyakit penyerta lain selain diabetes mellitus pada seseorang yang sudah terdiagnosa dengan diabetes mellitus ya, biasanya hipertensi, juga dislipidemia ya. Jadi selain targetnya tadi adalah kadar glukosa darah yang harus dicapai, target yang lain adalah terkait dengan lemak, kontrol lipid, dan juga kontrol tekanan darah yang sudah kita bahas sebelumnya dapat memperparah keadaan metabolic syndrome. Ya, jadi untuk trigliserida tadi kita sudah bahas berapa targetnya, kemudian juga lingkar pinggang juga menjadi salah satu komponen yang menjadi target untuk dikontrol. Selanjutnya profil kolesterol HDL, kemudian glukosa darah sudah pasti, dan juga tekanan darah yang menjadi target untuk pengobatan dari pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Berikut adalah penata laksanaan penyakit diabetes mellitus.
Jadi setelah pasien itu didiagnosis dengan diabetes mellitus, maka yang paling penting untuk dilakukan adalah pemberian edukasi terhadap pasien oleh seluruh tenaga kesehatan sebenarnya, baik itu dokter, perawat, kemudian juga apoteker. Edukasi yang diberikan sesuai dengan kompetensi dari profesinya, ya. Nah, ini yang kalian lihat saya ambil dari pedoman yang disusun oleh Perkeni, materi edukasi yang akan disampaikan oleh dokter. Tapi di antara materi-materi edukasi ini, ada baiknya apoteker juga paham ya, farmasis juga paham tentang materi edukasi yang memang perlu diketahui oleh pasien. Ya, jadi bisa jadi nih setelah dokter menjelaskan hal-hal ini, kemudian pasiennya bertemu lagi dengan apoteker, dengan farmasis, dan dia menanyakan kembali apa yang sudah disampaikan oleh dokter, dan kita menjadi harus tahu gitu ya apa yang harus dijelaskan. Sehingga misalnya ilmu-ilmu patofisiologi kalian pada saat pasien menanyakan tentang perjalanan penyakitnya, itu harus bisa dituangkan kepada pasien, harus bisa disampaikan kepada pasien. Ya, begitu juga kalau misalnya pasien bertanya apakah ada resiko ataupun ada kemungkinan untuk sembuh penyakitnya, atau komplikasi apa yang bisa didapatkan oleh pasien tersebut karena diabetes mellitusnya. Nah, itu harus bisa dijelaskan kepada pasien dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh pasien. Kemudian juga pasien nanti perlu diberitahu ya bahwa pasien akan menerima obat seumur hidupnya, kemudian target pengobatannya itu apa, kemudian pasien sangat perlu untuk memantau glukosa darahnya secara mandiri. Bahkan kalau orang-orang yang sudah dengan diabetes mellitus itu sangat perlu untuk punya glukosa checker ya, alat untuk memeriksa glukosa darah di rumahnya sehingga dia bisa dengan mandiri memeriksa glukosa darahnya secara rutin. Dan kemudian pasien juga harusnya tahu gejala-gejala dan penanganan awal dari hipoglikemik yang misalnya sudah pusing, kemudian gemetar. Nah, itu tanda-tanda yang perlu diberitahukan juga kepada pasien. Kemudian bahwa diabetes mellitusnya itu juga harus ditangani dengan selain mengatur pola makan juga harus dibarengi dengan aktivitas fisik yang mencukupi ya untuk optimalnya terapi yang diterima oleh pasien. Kemudian seringnya komplikasi yang terjadi pada pasien-pasien diabetes mellitus itu adalah ulkus ya, gangren, karena awalnya misalnya luka di kaki kemudian menjadi ulkus dan sampai berkembang menjadi gangren, dan yang paling parahnya kalau sampai terjadi amputasi akibat gangren tersebut. Oleh karena itu, perawatan kaki juga menjadi stressing ataupun fokus dalam edukasi yang disampaikan. Nah, untuk materi perawatan kaki ini menjadi sangat diutamakan untuk orang-orang yang menderita diabetes disertai dengan neuropati perifer ataupun peripheral artery disease ya. Jadi ini mereka lebih cenderung untuk mengalami ulkus pada kakinya gitu ya, luka pada kakinya. Sehingga pada orang-orang dengan resiko tersebut diberikanlah penjelasan bahwa misal tidak boleh berjalan tanpa alas kaki termasuk di pasir dan air. Kemudian apabila terjadi luka di kulit kakinya, maka itu segera diperiksakan ke dokter. Ya, kemudian sebelum memakai alas kaki, sepatu kah, sendal kah, itu diperiksa dulu kebersihannya ataupun ada debu atau tidak di dalam alas kaki tersebut sehingga nanti tidak memacu ataupun menginduksi terjadinya luka. Kemudian kaki juga dijaga dalam keadaan bersih dan kering ya. Jangan sampai kering maksudnya. Jadi kalau misalnya seseorang itu memang sudah diabetes mellitus, ada baiknya untuk rutin mengoleskan lotion ataupun minyak zaitun pada kakinya supaya tidak menjadi kering kakinya. Atau jangan pun sampai terlalu basah ya karena nanti resiko berjamur dan kemudian luka. Nah, kemudian dalam potong kuku juga harus teratur, jangan sampai kukunya itu terlalu panjang nanti mengakibatkan sukar untuk dipotong dan bisa menimbulkan luka pada kakinya. Kemudian untuk mengeringkan kaki juga itu harus hati-hati ya pada pasien yang dengan diabetes mellitus dengan faktor resiko. Nah, jadi mengeringkan kakinya dan sela-sela jari kaki secara teratur setelah dari kamar mandi, jadi jangan dibiarkan basah. Kemudian dalam pemilihan kaos kaki juga harus menggunakan kaos kaki yang menyerap air ya, tidak mengakibatkan lembab di kakinya. Kemudian juga tidak menyebabkan lipatan pada ujung-ujung jari kaki. Nah, kalau ada mata ikan di kakinya itu juga ditipiskan secara teratur.
Kemudian kalau ada kelainan bentuk kaki sehingga tidak bisa menggunakan sepatu yang dijual secara ini ya, susah untuk mendapatkan sepatu untuk bentuk kakinya, maka ini disarankan untuk tidak sembarangan untuk memakai sepatu ataupun malah disarankan untuk hanya memakai sendal gitu ya. Kemudian tidak boleh juga menggunakan sepatu yang terlalu sempit atau longgar dan tidak menggunakan sepatu yang berhak tinggi. Begitu juga untuk penggunaan bantal atau botol yang berisi air panas ya, jangan sampai itu digunakan untuk menghangatkan kaki. Karena apa? Nanti karena pada orang-orang yang dengan neuropati perifer, biasanya mereka sudah tidak begitu lagi merasa panasnya botol tersebut ya, sehingga bisa jadi nanti kakinya sudah memerah, melepuh bahkan ya, dia tidak sadar bahwa itu sudah terjadi dan nanti itu bisa juga mencetuskan terjadinya luka ataupun ulkus. Nah, untuk penata laksanaan secara non-farmakologi meliputi makanan, jenis makanan apa yang boleh dikonsumsi misalnya ya, tetap makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, itu boleh dikonsumsi oleh pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Jangan sampai juga mereka mengalami kekurangan karbohidrat sehingga nanti sumber energinya itu berasal dari keton misalnya ya, itu akan memperparah keadaan diabetes mellitusnya. Yang penting diingat, ini nanti silakan kalian membacanya sendiri, bahkan bisa saya akan berikan juga panduan dari Perkeni tentang penata laksanaan diabetes mellitus, itu silakan dibaca. Namun yang perlu diingat di sini adalah karbohidrat juga dianjurkan ya untuk dikonsumsi. Bahkan kisaran dari karbohidrat yang bisa dikonsumsi itu sampai 65% dari total asupan energi dari orang yang menderita diabetes mellitus. Tapi terutama nih karbohidrat yang dipilih harusnya karbohidrat yang berserat tinggi ya. Kemudian masih boleh juga ya makan 3 kali sehari. Jadi jangan karena dia diabetes mellitus kemudian mengurangi makan yang biasanya 3 kali sehari menjadi hanya 1 kali sehari. Nah, nanti itu akan memperparah keadaan dari pasien tersebut ya, bisa jadi hipoglikemik, itu juga keadaan yang tidak diinginkan. Kemudian untuk konsumsi lemak, batasannya itu adalah tidak melebihi 30% dari total asupan energi. Dengan sama juga nih seperti yang sudah kita bahas di dislipidemia, bahwa memang lemak yang dianjurkan itu adalah dihindari ya, yang perlu dihindari adalah lemak yang mengandung lemak jenuh dan juga lemak trans. Biasanya itu terdapat banyak di daging dan juga susu full cream. Kemudian konsumsi kolesterol sama juga dengan pada mereka yang bermasalah dengan profil lipid, dianjurkan untuk di bawah 200 mg per hari. Bahkan untuk mereka atau untuk kita-kita yang belum terdiagnosa dengan dislipidemia ataupun diabetes mellitus, ini merupakan konsumsi kolesterol yang baik ya untuk kita ikuti batasannya. Nah, untuk konsumsi protein juga pada pasien diabetes mellitus itu masih diperbolehkan dengan catatan apabila diabetes mellitusnya itu sudah mengalami komplikasi ke ginjal, mengalami nefropati diabetes, maka asupan proteinnya itu tidak boleh lebih dari 10% ya dari total asupan makanan hariannya. Kemudian lebih disarankan lagi tidak mengkonsumsi protein yang bersumber dari daging sapi misalnya, daging kambing dan juga produk hewani. Ya, ini dibatasi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Kemudian untuk anjuran natrium ini hampir sama juga dengan natrium yang boleh dikonsumsi oleh penyandang hipertensi misalnya, yaitu di bawah 1.500 mg per hari. Kemudian bagi penderita DM yang juga menderita hipertensi, pengurangan natrium ini menjadi kemutlakan ya yang harus dipenuhi karena nanti dapat memperparah baik itu DM-nya maupun hipertensinya. Kemudian untuk konsumsi serat, ya sudah pasti serat juga menjadi asupan yang harus diperoleh oleh penyandang diabetes mellitus, baik itu yang bersumber dari kacang-kacangan, buah, dan sayuran, ya, serta mungkin dari karbohidrat yang memiliki kandungan serat yang tinggi. Dengan kisaran serat yang harus diterima atau asupannya itu harus memenuhi 14 gram per 1000 kalori. Ya, jadi memang sangat harus aware nih dengan makanan yang dikonsumsi, berapa kalorinya, kemudian juga berapa kandungan nilai gizinya, ya, supaya tercapai target terapi yang diinginkan ya, dari perubahan pola makan misalnya ya.
Nah, kita tahu bagi pasien-pasien diabetes mellitus, mereka seringnya sudah mengganti glukosa dari tebu, gula dari tebu itu dengan pemanis alternatif ya, seperti merek tertentu yang dia mengandung sorbitol dan juga steviol ya, itu aman untuk digunakan. Walaupun yang harus diperhatikan juga adalah berapa nilai kalori dari gula ataupun pemanis alternatif tersebut ya, jangan sampai juga itu melebihi batas keamanannya. Kemudian walaupun buah-buahan juga dianjurkan, masih diperbolehkan untuk dikonsumsi untuk penyandang diabetes mellitus, namun tetap harus diawasi mana buah-buahan yang tinggi kadar fruktosanya. Nah, itu akan beresiko untuk meningkatkan kadar LDL-nya ya. Misalnya seperti nenas, kemudian mangga, itu tinggi kadar fruktosanya dan bisa memicu tingginya kadar LDL. Nah, ini adalah panduan yang digunakan dokter dalam memutuskan terapi obat yang akan diterima oleh pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Ya, jadi secara umum kita lihat pasien dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang sudah didiagnosa dengan DM dan nilai HbA1c-nya itu di bawah 7,5%. Ada juga mereka yang sudah didiagnosa dengan DM dan nilai HbA1c-nya itu di atas atau sama dengan 7,5%, atau mereka yang HbA1c-nya itu di atas 9%. Ya, masing-masing kelompok ini akan berbeda cara dokter untuk memberikan terapi. Nah, untuk kelompok pasien ini, dokter biasanya akan memberikan terapi dengan satu obat antidiabetes ya, atau monoterapi. Dan ado monoterapi lini pertama itu adalah metformin. Nah, tapi pilihan monoterapi itu sangat bergantung pada keadaan pasien ya. Misalnya kalau pasiennya sudah ada penyakit penyerta kardiovaskular, monoterapi yang biasanya diberikan itu adalah golongan penghambat SGLT2 atau SGLT2 inhibitor ya, seperti dapagliflozin misalnya. Nah, setelah pasien mengkonsumsi obatnya secara monoterapi, pasien akan dievaluasi efikasi dari terapi yang diterimanya. Ya, jadi kontrol kembali ke dokter dan dokter akan memeriksa HbA1c-nya kembali. Kalau nilai HbA1c-nya itu di bawah 7%, maka terapi tadi akan dilanjut. Tapi bila belum mencapai 7%, maka dokter akan menambah obat kedua, ya dikombinasi jadinya. Nah, pilihan obat kedua ini adalah obat yang mekanisme kerjanya berbeda dengan obat yang pertama tadi digunakan. Dan pemilihan obat ini selain memperhatikan keadaan pasien, biasanya juga merupakan lege artisnya seorang dokter ya. Jadi prinsip yang perlu diingat tadi, pemilihan obat kedua adalah obat yang memiliki mekanisme kerja yang berbeda ya. Dan kita perlu tahu nama-nama obat di setiap golongan supaya nantinya dapat mengevaluasi kombinasi obat yang diterima pasien. Misal, pasien yang menerima glikazid, ya, kemudian menerima juga glimepirid misalnya. Nah, kita kan tahu bahwa itu sama-sama golongan sulfonylurea, maka harusnya kita konfirmasi pada dokter mengenai permintaan obat tersebut. Ya. Nah, oke, selanjutnya setelah pasien menerima 2 obat antidiabetes oral, tetap dievaluasi apakah nilai HbA1c-nya mencapai target, yaitu di bawah 7%. Nah, kalau tidak, dokter akan menambah satu ado lagi yang berasal dari golongan yang berbeda lagi, gitu ya. Dan kemudian sama dievaluasi lagi setelah pasien menggunakan obatnya 3 bulan. Jika tetap tidak memenuhi target HbA1c, maka kemudian akan ditambahkan insulin untuk pasien tersebut. Ya, itu tadi yang kita bicarakan adalah perjalanan terapi untuk pasien yang di awal HbA1c-nya itu di bawah 7,5%. Ya. Nah, bagi mereka dengan HbA1c-nya itu di atas atau sama dengan 7,5%, maka terapinya biasanya langsung dengan kombinasi 2 obat ya, dengan mekanisme yang berbeda. Dan sama tadi dievaluasi juga setelah 3 bulan pemakaian obat, kemudian ditambah kalau misalnya belum berhasil mencapai target. Ya. Nah, sementara bagi mereka yang HbA1c awalnya itu sudah di atas 9%, itu akan dilihat dulu oleh dokter apakah disertai dengan gejala klinis ataupun tidak, gitu ya. Nah, kalau sudah ada keluhan, maka dapat diterapi dengan kalau tidak ada keluhan, maka dapat diterapi dengan 2 atau 3 langsung kombinasi obatnya.
Tapi bila sudah ada keluhan, maka langsung diterapi biasanya dengan insulin plus dengan antidiabetes oral. Dan kemudian sama dievaluasi juga dalam jangka waktu tertentu ya, biasanya itu 3 bulan jangka waktu evaluasinya. Berikutnya tadi kalau pasien tidak juga mencapai target HbA1c dengan 3 ADO, maka kan dokter akan memulai terapi dengan insulin ya. Di mana insulin yang dipilih itu awalnya biasanya adalah insulin basal, yang jenis atau golongannya basal ya. Kalau di Aceh biasanya yang sering atau banyak penggunaannya insulin basal itu Levemir ataupun Lantus ya. Jadi kalian silahkan mereview kembali farmakologi untuk jenis-jenis insulin, mana yang termasuk insulin basal, mana yang postprandial atau bolus ya. Nah, terapi insulin itu juga biasanya dikombinasi dengan metformin. Sama targetnya supaya HbA1c-nya itu di bawah 7%. Maka jika target ini tidak tercapai, maka dokter juga akan mengkombinasinya dengan insulin prandial atau insulin bolus ya. Misal yang bekerja dengan mekanisme rapid acting di Aceh yang banyak digunakan itu Novorapid ya. Kemudian apabila target ini juga tidak dapat dicapai, maka bisa digunakan yang premix. Ya. Nah, terapi dengan insulin ini sebenarnya panjang pembahasannya, tapi untuk S1 kalian cukup tahu pilihan-pilihan insulin secara umum dan juga apa yang harus dimonitor dengan pemakaian insulin. Nanti di jenjang apoteker akan lebih dalam lagi dipelajari tentang penggunaan insulin. Oke, tadi itu adalah penata laksanaan DM dengan obat-obatan secara umum ya. Kemudian kalau ternyata penderita DM juga mengalami penyakit penyerta tertentu, maka di sini kalian lihat adalah guideline yang disusun oleh American Diabetes Association. Mereka menyusun pemilihan ataupun pedoman untuk pemilihan obat pada penderita diabetes dengan disertai penyakit penyerta. Ya. Dan kalian lihat di sini, baik di sini maupun di beberapa guideline disebutkan bahwa pilihan terapi lini pertama untuk diabetes itu tetap metformin dan disertai dengan modifikasi gaya hidup. Ya. Namun kalau pasiennya itu sudah disertai dengan penyakit aterosklerosis kardiovaskular, maka pilihan obatnya itu bisa jadi dari golongan glucagon-like peptide 1 reseptor agonis atau sodium glucose transporter 2 inhibitor ya. Tapi kalau di Indonesia obat-obat GLP-1 reseptor agonis ini tidak banyak yang tersedia sehingga lebih banyak yang dipilih itu dari golongan SGLT2 inhibitor ya biasanya. Nah, kemudian pada pasien dengan resiko hipoglikemik itu biasanya yang akan menjadi pilihan adalah golongan DPP-4 inhibitor, GLP-1 reseptor agonis, SGLT2 inhibitor ataupun dari golongan thiazolidinedione ya. Kemudian kalau pasiennya itu memiliki masalah dengan berat badan, maka yang akan menjadi pilihan itu adalah golongan GLP-1 reseptor agonis ataupun SGLT2 inhibitor. Kemudian apabila harga menjadi masalah bagi pasien, maka biasanya metformin itu obat yang sangat murah meriah ya. Namun kalau pasien tidak bisa menerima metformin, maka bisa diberikan sulfonylurea atau thiazolidinedione. Ya. Kemudian untuk pasien-pasien yang mengalami heart failure atau CKD, maka yang harus diperhatikan adalah menghindari atau kontraindikasi bahkan penggunaan thiazolidinedione. Ya. Berikutnya, dari masing-masing obat yang diterima oleh pasien penderita diabetes mellitus, bersama-sama dengan dokter, farmasis juga perlu melakukan monitoring, ya baik itu apakah obatnya mencapai efikasi yang diharapkan atau resiko munculnya efek-efek yang tidak diinginkan. Ya. Secara umum di antara obat-obat antidiabetes ada yang beresiko menimbulkan hipoglikemik misalnya, yaitu golongan sulfonylurea, kita tahu karena dia bersifat sekretagogue dan juga insulin. Ya. Kemudian ada juga antidiabetes yang berpengaruh terhadap berat badan. Yang membantu menurunkan berat badan sudah kita bahas tadi,
Nah, yang menjadi catatan di sini adalah kalau sampai antidiabetik yang dapat meningkatkan berat badan itu diterima oleh penderita yang sudah dalam keadaan overweight misalnya, itu akan memperparah keadaan pasien, ya. Sehingga pasien perlu tahu di antara antidiabetes ada obat seperti thiazolidine, kemudian sulfonylurea dan juga insulin yang berpotensi meningkatkan berat badan. Nah, kemudian di antara obat antidiabetes ada yang baik untuk pasien dengan penyakit penyerta atherosclerosis cardiovascular disease misalnya, tadi sudah kita bahas juga. Ada yang baik dan ada juga yang kontraindikasi, ya. Yang kontraindikasi tadi sudah kita bahas, itu adalah dari golongan thiazolidine yang berdasarkan penelitian dapat memperparah bahkan penyakit heart failure juga myocardium infarct, ya. Kemudian bentuk sediaan juga setidaknya kalian perlu tahu bahwa tidak semua obat antidiabetes selain insulin itu terdapat dalam bentuk oral, ya. Kayak GLP-1 reseptor agonis misalnya kebanyakan itu dalam bentuk subkutan. Nah, kemudian bahkan insulin sendiri itu sudah ada dalam bentuk inhaler, ya, inhalasi. Selanjutnya, di antara obat antidiabetes ini ada yang baik menjadi pilihan bagi mereka yang sudah mengalami komplikasi diabetic kidney disease, ya, yaitu golongan SGLT2 inhibitor. Ya, yang secara umumnya golongan ini baik untuk mereka yang sudah mengalami nefropati diabetik. Ya. Nah, kemudian jika pasien sudah mengalami penurunan fungsi ginjal yang ditandai dengan penurunan dari nilai glomerulus filtration rate, maka ada obat-obat yang memerlukan penyesuaian dosis. Kalian nanti silakan dibaca sendiri, dan ada juga yang tidak perlu. Itu yang menjadi concern, ya, untuk obat-obat antidiabetes. Apakah nanti perlu dilakukan penyesuaian dosis kalau sudah disertai dengan nefropati diabetik misalnya, silahkan dibaca kembali. Nah, kemudian hal lain yang juga perlu diperhatikan pada saat pasien menerima obat antidiabetik ini adalah, misal untuk metformin, efek yang paling sering dikeluhkan itu adalah mual dan juga gangguan gastrointestinal, ya, dan itu sangat mengganggu pasien. Dan salah satu penanganannya bisa disarankan pasien untuk mengkonsumsi obat ini bersama dengan makanan, ya. Juga resiko untuk menurunnya absorpsi B12 itu bisa terjadi dengan pemakaian metformin, sehingga pada pasien-pasien banyak yang diberikan tambahan dengan vitamin B12, ya. Kemudian untuk golongan SGLT2 inhibitor, FDA malah baru-baru ini mengeluarkan peringatan untuk menghentikan penggunaan obat ini jika pasien akan menjalani operasi, ya. Nah, terus juga beresiko mengalami amputasi pasien yang lama menggunakan obat ini, serta diabetes ketoasidosis, ya, bisa juga terjadi karena obat ini dapat meningkatkan keasaman darah, ya. Dan obat ini juga bisa mengakibatkan hipotensi serta peningkatan kolesterol LDL. Nah, untuk resiko-resiko yang dapat ditimbulkan oleh obat-obatan lain, mohon kalian pelajari secara mandiri, ya. Nah, pada slide ini ada informasi tambahan dari obat diabetes mengenai glukosa darah apa yang berpengaruh setelah obat dikonsumsi, ya. Hal ini menjadi penting untuk farmasis. Kenapa? Supaya jangan sampai salah informasi nanti pada saat memberikan informasi waktu pengkonsumsian obat, ya. Misal untuk golongan alpha-glucosidase inhibitor tidak akan memberikan efek kalau diberikan pada saat sudah makan, karena targetnya adalah menghambat kenaikan glukosa darah setelah makan. Sehingga baiknya diberikan sekitar 30 sampai 60 menit sebelum makan. Sementara untuk obat-obat yang akan berpengaruh terhadap kadar glukosa darah puasa maupun prandial, maka dapat diberikan setelah atau sebelum makan, ya. Hanya saja ini untuk golongan sulfonylurea, karena dia juga beresiko menimbulkan hipoglikemik, itu harus diberikan dekat dengan waktu makan, ya. Nah, untuk obat-obat lain silakan kalian bisa membaca sendiri. Tapi yang menjadi informasi tambahan dari slide ini adalah
untuk biguanid. Biguanid itu kan hanya metformin ya yang lazim digunakan. Yang harus diingat ini adalah metformin itu disarankan untuk tidak digunakan pada mereka yang mengalami gangguan fungsi ginjal dan juga gangguan fungsi hati. Ya, ini perlu menjadi catatan. Oke, berikut saya lampirkan juga ringkasan singkat dari mekanisme kerja obat-obat anti diabetes ya, supaya kalian mudah mengingat kembali ini sebenarnya mana yang termasuk obat yang punya efek sekretagok ya, seperti sulfonylurea dan mana yang tidak ya, beserta juga tapak kerjanya. Nah, untuk obat-obat lain silahkan kalian bisa membacanya sendiri. Kemudian ini rangkuman untuk jenis-jenis insulin, baik yang termasuk ke dalam jenis bolus ya, yang ini, ataupun yang premix atau basal. Nah, serta merek-merek yang masih dipegang patennya sampai sekarang ya, banyak dari merek ini belum habis masa patennya. Nah, ini adalah gambaran masalah yang dapat terjadi dengan penggunaan insulin jangka panjang. Kondisi yang disebut dengan lipoatropi dan juga lipohipertrofi. Ya. Yang hal ini dapat dihindari dengan cara pemakaian insulin pen yang benar. Ya, tapi ini bukan capaian pembelajaran farmakoterapi. Kalian akan mendapatkan pembahasan tentang cara penggunaan insulin pen, salah satunya itu di mata kuliah asuhan kefarmasian. Ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa jarang sekali pasien diabetes mellitus itu tidak dengan penyakit penyerta. Ya, dan penyakit penyerta yang paling sering itu adalah hipertensi dan juga dislipidemia. Sehingga kalian juga perlu tahu manajemen hipertensi pada pasien dengan diabetes. Ya. Nah, target terapi dengan antihipertensi pada pasien DM sudah kita bahas adalah tekanan darahnya itu di bawah 140/90 mm Hg. Kemudian nanti akan berbeda pilihan terapinya untuk mereka yang dengan tekanan darah di atas 140 di antara 140 sampai 160 mm Hg dan mereka yang tekanan darahnya itu sudah di atas 160/100 mm Hg. Ya, kalau pada kelompok ini masih bisa diterapi dengan monoterapi, ya, dengan pilihan terapi sama seperti yang sudah kita bahas di farmakoterapi hipertensi. Namun kalau pasiennya itu disertai dengan albuminuria, pilihan antihipertensi yang paling baik itu adalah ACE inhibitor ataupun angiotensin receptor blocker. Ya, dan untuk kombinasi pada mereka yang tekanan darahnya di atas 160 mm Hg tadi bisa diberikan ACE inhibitor atau ARB dikombinasi dengan CCB, calcium channel blocker atau diuretik. Ya, jadi di sini fokusnya yang paling perlu kalian ingat adalah antihipertensi yang disarankan untuk pengelolaan hipertensi pada pasien diabetes mellitus itu adalah ACE inhibitor atau ARB. Nah, kemudian kalau penyakit penyertanya itu adalah dislipidemia, maka bagi pasien DM yang tujuan penggunaan statinnya itu untuk pencegahan sekunder, maka statin yang digunakan itu haruslah statin dengan intensitas tinggi dan bisa juga dengan intensitas moderate. Ya, sudah nggak bisa lagi dengan statin yang intensitasnya rendah. Nah, sementara jika tujuan penggunaan statin itu untuk pencegahan primer, masih dapat digunakan statin intensitas moderate. Ya, terutama juga bagi mereka yang usianya 40 tahun ke atas. Baik, penjelasan tentang terapi untuk penyakit penyerta pada pasien diabetes mellitus tadi sekaligus mengakhiri topik kita tentang farmakoterapi diabetes mellitus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.